Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke guys, malam ini kebetulan malam Minggu tanggal 15 Maret 2025. Saat ini kita berada di satu tempat, tepatnya di hutan Curug Panjang ya, di daerah Bogor, Jawa Barat. Kebetulan saat ini saya bersama sahabat saya, Om Riko. Halo Om. Halo. Oke. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Hari ini kita santai-santai dulu ya Om ya. Iya. Jam berapa ini? Udah jam Setengah 12 12 malam. ya. Iya. Tapi kalau di tempat camping itu kayak jam setengah 12 itu kayak masih sore ya. Iya. Nggak berasa sih. Nggak berasa. Iya. Walaupun cuacanya udah lumayan dingin. Iya. Ya pertama di gunung, kedua di Bogor. Di Bogor ini kan memang kota hujan ya. Hujan, benar. Jadi memang dari sore ya Om ya. Iya, Tadi tadi hujan nggak sore. pernah berhenti nih. Baru sekitar jam 9-an tadi mungkin agak berhenti hujan. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan diberikan kekuatan untuk bisa camping ceria Ramadan. Nah, ini kebetulan bulan suci Ramadan nih Om. Iya. Ya. Camping Ramadan ini memang terus terang aja ini perdana bagi kami dan ini hal yang cukup luar biasa Om. Luar biasa. Karena biasanya kan kita melaksanakan camping ya nggak di bulan Hari-hari puasa ya. biasa ya. Jadi bukan di Ramadan ya Bang ya. Tetapi tidak menjadi satu persoalan ataupun halangan ya bulan puasa ini untuk kita tidak bisa beraktivitas. Iya, benar banget. Jadi semuanya bisa kita laksanakan. Yang penting tergantung kita niat kita. Niat. Kalau niat kita memang ya udah kita memang menjalankan ibadah puasa ya sudah gitu. Artinya kita tetap menjalankan itu dengan baik. Nah ini kita ngobrol santai aja nih Om. Siap. Saya mau ngobrol-ngobrol dengan Om Riko, ya kita berbagi pengalaman, sharing. Boleh, silakan. Ada satu kata-kata bijak yang disampaikan oleh seorang sukses ya. Ada namanya Bob Sadino. Ya, tadi. Bob Sadino mengatakan, saya ketika bertemu dengan seseorang yang baru, baik itu orang lebih muda dari saya, lebih tua dari saya, lebih pinter di atas saya atau lebih pinter di bawah saya, dia selalu menyediakan gelas kosong. Iya. Ya, Benar sekali. gelas kosong ini maksudnya dia rendah hati. Nah, rendah hati dalam artian apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, ketika kita menjadi gelas kosong, maka kita bisa menarik hal yang positif. Benar sekali. Ya kan? Iya. Tapi kalau kita jadi gelas yang penuh, nah biasanya kita merasa jumawa. Iya. Ah, gue lebih pintar. Ah, gue lebih hebat. Iya. Ah, gue lebih dari lu gitu kan. Nah, disitulah yang mungkin kita coba sama-sama bahas nih Om. Ya, boleh. Jadi ini podcast terkait kita sebut namanya obrolan praktis ya. Jadi ini sobat Anhari Oke, kita akan ngobrol tentang rendah hati Om. Ya, rendah hati. Saya ingin nyoba ngobrol dulu dengan Om Riko nih. Boleh, Ya. Jadi kita sama-sama berbagi pengalaman ya Om. Baik lagi ngomongin tentang rendah hati. Rendah hati. Menurut Om Riko, perlu nggak sih kita dalam hidup tuh harus rendah hati? Wah, itu harus sih. Apalagi kita hidup di masyarakat ya, itu rendah hati itu adalah paling banget dasar untuk jadi manusia ya di lingkungan atau bermasyarakat atau bersosialisasi di lingkungan. Ketika kita rendah hati, kita bisa di mana aja, diterima di mana aja. Terus kita juga bisa bisa mengambil sisi positif dari orang yang memberikan ilmu buat kita. Contoh nih, mereka lebih senior dari kita ya, atau mungkin ilmu mereka lebih banyak dari kita. Betul. Nah, ketika dia memberikan nasihat ataupun arahan, ketika kita rendah hati, gelas kosong ya, Bob Sadino bilang ya, maka kita bisa mengambil semua apa yang diberikan kepada kita. Itu salah satunya ya. Artinya ilmu bisa kita serap ya. Iya, Kita benar. bisa dapat gitu. Iya. Walaupun hanya sekian persen, tapi kita bisa ambil. Benar sekali. Nah, Itu sih. rendah hati ini berbeda dengan rendah diri Om. Beda banget. Nah, ya. itu. Jadi ini Sobat Opera perlu tahu nih. Ya mungkin nanti tanggapan Om Riko juga ya. Kalau menurut saya rendah hati, rendah diri. Kalau rendah diri itu merasa kita di bawah dan merasa kita nggak mampu. Padahal hakikatnya manusia itu
diberikan kemampuan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, punya kemampuan, ya, punya keilmuan yang bisa kita implementasikan di kehidupan sehari-hari. Artinya kalau rendah hati itu benar-benar seolah-olah kita tuh tidak mampu, kita tidak bisa, nggak percaya diri lah, kira-kira seperti itu. Nah, ini yang memang perlu kita hilangkan, Om. Ya. Tapi kalau rendah hati ya itu beda harus, ya tadi. Rendah hati ini kan kita lebih hati-hati, kemudian kita lebih menghargai orang lain, lebih menghormati, ya kira-kira seperti itu. Nah, apa jadinya ketika ada seseorang yang berpikirnya rendah diri? Gimana tuh menurut Om Riko? Kalau dia berpikir rendah diri, berarti dia kayak intinya berarti gue itu bukan siapa-siapa, kayak rendah gitu di mata orang mungkin ya, pikiran seperti itu sih. Apalagi dia merendahkan orang, beda lagi ya. Ada dua persepsi sih, bener sih, merendahkan atau direndahkan kayak gitu sih ya. Jadi bener. Setiap orang ada punya persepsi sendiri sih. Kalau dia merendahkan orang, berarti ya dia menganggap derajatnya lebih tinggi, padahal enggak, sombong seperti itu sih. Jatuhnya begitu. Iya. Dan biasanya kalau orang yang pertama, yang di sebaliknya nih ya, kalau memang posisinya rendah diri, dia menganggap dirinya rendah dah misalnya, dia berarti nggak percaya diri dong. Nggak percaya diri. Pasti dong, harusnya. Berarti dia nggak yakin dong sama diri sendiri. Berarti dia bisa gitu. Jadi apapun nasihat atau apapun ya terpental, gue nggak bisa nih, gue nyerah duluan. Kadang-kadang tapi kebanyakan orang, Om, merasa bahwa kita ini kecil dan tidak mampu, sehingga untuk mengimprove, untuk bisa maju, mengembangkan bakat dan kreativitas kita itu jadi terhambat. Karena merasa kita nggak mampu. Ya itulah rendah diri. Dia ketuker ya? Iya, jangan ketuker. Jadi ya emang itu harus kita hilangkan ya, Sobat Opera ya. Karena saya yakin Sobat Opera mungkin ada juga yang seperti itu. Nah, melalui podcast ini semoga bisa memberikan satu semangat ya, Om ya. Iya, benar. Supaya kita itu jangan rendah diri. Ya, jadilah rendah hati. Jadilah rendah hati. Rendah hati boleh ya, tapi rendah diri jangan. Karena seyogianya manusia ini diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Ini adalah seorang pemimpin. Karena mohon maaf nih, dari sekian yang perjuangan dari awal, dari berjuta-juta sperma mungkin dibilang. Betul. Saya mau mengatakan itu kayak gimana tapi nggak apa-apa, kita harus sampaikan itu, Om. Dari berjuta-juta spermatozoid ya bahasanya. Memperjuangkan menuju sel telur ya. Memperjuangkan untuk bertemu dengan sel telur ini luar biasa, dan dari berjuta-juta kitalah yang muncul. Artinya apa? Sebenarnya kita ini pemimpin. Belum jadi pemimpin pun gitu, kita ini sebagai seorang pemimpin. Nah, jadi alamiahnya kita ini adalah pemimpin. Artinya kita harus lebih percaya diri. Ya, percaya diri dalam artian bukan berarti kita kepedean juga, Om. Iya. Jangan tukar lagi ya. Sama kita. Karena kalau udah orang kepedean ini yang bahaya sih. Percaya diri boleh, betul nggak sih? Betul. Dan itu dibutuhkan. Dan tergantung kondisi, situasi. Percaya diri itu penting sih. Betul. Jadi harus lihat situasi juga. Bener. Kalau percaya diri di mana aja, aduh bahaya juga dong. Repot ya. Ya artinya kita juga harus bisa melihat lawan bicara kita. Ya ketika mungkin lawan bicara kita tepat, ya mungkin bisa. Ya percaya diri luar biasa itu silahkan gitu. Tapi ketika lawan bicara kita mungkin orangnya adalah yang mungkin bahasanya tidak luas, tidak fleksibel, ya itu kita tetap harus hati-hati ya. Karena jatuhnya sebenarnya adalah menjaga sih perasaan orang lain. Ya. Nah, ngomongin rendah hati ya, Om. Ya kadang kita juga dihadapkan oleh orang-orang yang bisa jadi yang tidak memiliki pemahaman yang fleksibel, kaku lah kira-kira seperti itu, ya kan? Jadi kadang kita kepengen rendah hati, tapi kadang ada pemikiran orang lain itu yang menganggap, wah lu kok begini amat sih, cupu amat gitu kan? Nah, apa sih yang harus kita lakukan nih ketika ada orang yang memang menganggap kita seperti itu? Ya, kalau dari saya sendiri sih gimana ya, kan karena kita hidup di masyarakat itu kebanyakan orang lebih percaya diri ya, maksudnya percaya diri dalam istilah merendahkan orang lain. Dia pikir apa sih lu lakuin rendah-rendah gitu kan. Padahal dia nggak sadar, maksudnya apakah dia mengerti kondisi apa yang kita sekarang rasain ya. Contoh kita rendah diri nih ya, orang bilang, aneh lu gitu, bener nggak sih? Kayak gitu nggak sih? Padahal suatu saat ketika kita
rendah diri, kita menerapkan prinsip lingkungan kita atau yang di sesuai dengan jalan lah ya intinya ya udah Rendah diri ya, iya, benar rendah diri ya. ya. Pasti suatu saat orang akan melihat kok ini orangnya bener nih gitu. Atau diterima dimanapun berada gitu. Rendah hati. Rendah diri, rendah hati kan. Rendah hati, kalau ya? rendah diri kan beda ya. Ya, Iya, sorry. rendah hati. Itu sih. Ralat Iya, ya. ralat ya. Iya. Ya, artinya tetap kita harus ya tadi kembali lagi ya. Kita harus bisa memahami lawan bicara kita. Lawan bicara. Ada hal-hal tertentu atau waktu-waktu tertentu yang kita harus memperlihatkan kemampuan kita. Ada. Ya, tapi ada juga hal-hal yang memang harus kita ya tahan. Tidak harus mengumbar. Mungkin iya betul dalam kehidupannya dia punya satu prestasi, punya satu kelebihan, punya satu kemampuan. Tetapi ada hal juga yang memang kita harus bisa menahan. Karena efeknya nanti akan menyakiti. Ya. Nah, ngomongin rendah hati kembali lagi. Kalau kita bilang ya ini apalagi kita ini lagi berada di satu hutan ya Om, dalam artian hutan ini ya pemilik Alam semesta, Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bilang kita mau jumawa, apa yang kita mau sombongkan? Nggak ada sama sekali, kita butiran doang, Butiran sebutir debu ya yang nggak ada. kalau dibandingin sama Ya, betul. yang kuasa. Jauh. Jadi kembali lagi, jadi ada fungsinya juga nih Om. Ya. Kita datang mungkin ke laut ya. Ya coba datang ke laut, air segitu. Air kelihatannya lembek, lunak. Tapi kalau dia datang ke darat, wah rusak. wah repot, hancur. Wah, ya. Tsunami Ya, ya kan? benar. Nah itu artinya kalau apa ya? Kalau Allah udah mau, bahasanya Tuhan yang Maha Kuasa udah mau, lu mau diapain coba? Ya ada gempa, ada banjir, ada longsor, apapun itulah. Ya naudzubillah min dzalik lah istilahnya. Artinya apa? Kembali lagi tentang tadi gitu, bahwa ketika kita mengingat bahwa kita ini kecil, ketika kita mengingat bahwa Allah itu besar yang kita tidak ada apa-apanya gitu kan dibandingkan Sang Pencipta, maka akan ada rendah hati. Iya. Nah, rendah hati ini tidak hanya sekedar kita nasihatin, lu harus rendah hati. Biasanya kalau dia tidak melihat alam seperti ini, dia agak susah. Biasanya Om, mungkin ada yang bisa menerima itu, tapi ada yang harus kita bawa dulu. Dikasih lihat dulu ya. Dilihat dulu Iya. bahwa lu nggak ada apa-apanya, lu naik gunung lu tiba-tiba meledak, lu mau kemana? Mau lari kemana? Loncat, terbang, Superman nggak bisa. Iya kan? Nah disitulah titik bahwa kita ini tidak ada apa-apanya. Tidak apa-apanya. Gitu. Sehingga apa sih yang mau kita sombongkan? Nggak ada sih di dunia ini. Jadi ya kembali lagi rendah hati. Rendah hati. Dan saya yakin Om, ketika kita sudah rendah hati, orang juga akan respect. Ya. Betul nggak sih? Betul. Dimanapun sih. Dimanapun. Iya. Dimanapun kita berada ya. Kalau kita rendah hati, saya yakin orang akan lebih banyak menerima dibandingkan kita ya tinggi hati. Tinggi Nah hati. ini beda lagi nih, Iya. tinggi hati. Tinggi hati. Tinggi hati Iya. gitu kan. Ya kadang dalam kehidupan ini kita mungkin beberapa dari sekian manusia diberikan satu amanat, yaitu dia punya kekuasaan, dia punya jabatan, dia punya finansial yang lebih kira-kira. Nah, seyogianya itu kan didatangkan atau diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Titipkan ya. Dititipkan Iya, titipan. tepatnya. Iya. Jadi dia harus ingat bagaimana dia dulunya. Karena kalau suatu saat kita Lupa diri kali ya. apa ya, iya, lupa diri ataupun suatu saat diambil, itu juga tidak akan kita terima. Iya, biasanya gitu. Ya, ya contoh saja lah kita ngomongin orang tua lah misalkan. Om Riko, orang tua lengkap atau Enggak sih, tinggal ibu aja. tinggal ibu Iya. ya? Artinya bapak sudah Sudah almarhum ya, sudah panggil. Sudah panggil yang kuasa ya. Iya, Kalau saya boleh bertanya nih Om ya, boleh. apa sih yang menurut Om Riko itu berkesan terkait orang tua? Karena ini kaitannya nanti dengan rendah hati. Di saat Tuhan Yang Maha Kuasa mengambil tuh, ya apa jadinya gitu kan? Apa sih yang membuat, apa yang berkesan menurut Om Riko? Ayah ya, sosok ayah. Sosok ayah itu orangnya diem tapi dia nggak mau ngomong sih. Padahal dia capek sebenarnya kadang-kadang ya, karena dia kan kepala keluarga, kita kadang nggak mau ngertiin lah kadang-kadang ya. Kadang-kadang kita mungkin apa yang dinasehatin ya menurut kita itu mungkin
nggak ah gitu kan. Ternyata ketika udah nggak ada, kita merasa kehilangan sih. Ternyata omong itu bener loh, Hmm. gitu sih. Kedua, ya seorang ayah itu sebenarnya diem-diem memperhatikan kita. Hmm. Ya, Betul. malah kita nggak tahu nih. Ternyata dia perhatiin kita kok. Hmm. Ternyata dia ngomong sama ibu, kadang sama mama kan, atau ibu kan. Hmm. Oh ini begini loh, ntar ibu ngomong gitu. Kayak gitu. Yang begini ya kata ini gitu. Kayak gitu sih. Kak, tapi kadang-kadang Hmm. kita sebagai anaknya kadang kurang memahami seolah-olah apa yang dilakukan oleh Orang tua ayah atau bapak kita atau ini ayah ya seolah-olah, nggak kayak gini sih iya. gitu. Ternyata Padahal ya anak orang tua ini lebih tahu ya Om. Iya. Ya namanya dari kecil, coba bayangin. Jadi ada pepatah mengatakan jangan kau berani ajarin ibumu berbicara. Karena bagaimanapun kamu yang ngajarin bicara itu siapa? Ibumu bahasanya kan. Iya. Jadi mentang-mentang kita, ya maaf nih, pendidikan udah tinggi, orang tua kita mungkin hanya lulusan apa ya kan? Iya. Terus kita begitu udah gede, Jangan menghardik, ngajarin. Jangan sampai. Iya kan, ngajarin seolah-olah, Bu begini loh Bu, Pak begini loh Pak, nggak bener ini nih. Jadi sama aja itu kan ngajarin orang tua yang waktu kecil aja lu diajarin, waktu lu nggak bisa ngomong tuh siapa yang ngajarin, bener gak sih? Bener. Ya ini yang sama-sama kita harus introspeksi Om ya. Iya, sama-sama introspeksi. Ya, introspeksi lah. Artinya kita boleh punya pendidikan tinggi, jabatan tinggi, finansial yang lebih, tetapi jangan sampai kita melupakan orang tua. Orang tua. Pasti itu nomor satu sih. Apalagi seorang ibu ya, kalau ya seorang ibu kan memang doa apapun yang dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Allah, pasti biasanya diridhoi sih. Yes. Ya, apalagi ke anaknya gitu ya biasanya. Itu udah apa ya? Kalau sudah orang tua mau, orang tua berkehendak, pasti Tuhan Yang Maha Kuasa juga langsung merestui. Jadi itu udah jalur langit Om. Jadi enggak bisa, artinya gini, kalau kita pengen dapat ridhonya Allah atau Tuhan Yang Maha Kuasa, maka harus dapat dulu ridho orang tua. Dapat ridho orang tua. Kalau orang tua udah meridhoi dan merestui, ya insya Allah dari Kuasa, insya Allah akan merestui. Jadi itu harus kita yakini Om. Ya. Jadi ya mungkin Sobat Opera yang masih punya orang tua yang lengkap ya, seyogianya kalian jaga, selesaikan tugasmu sebagai seorang anak, ya, laksanakan, ya, karena bagaimanapun juga orang tua itu yang mendidik kita dari kecil hingga besar, hingga kita bisa apa ya, sampai sekarang inilah itu ya kan, sukses mungkin ya. Nah itu. Nah, kaitannya dengan rendah hati apa gitu kan? Ya kembali lagi gitu. Kita ini bukan siapa-siapa. Jangan pernah melihat hari ini, tapi dulu itu seperti apa. Benar. Diajarin orang tua, diberikan titipan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT ya. Sehingga ya kembali lagi, rendah hati. Itulah yang harus kita ya kita terapkan ya dalam hati kita. Ya, saya pikir kita punya karakter itu tidak bisa dirubah Om, tetapi hanya bisa di-manage. Sehingga jika kita berada di lingkungan sosial ataupun di lingkungan masyarakat, maka kita harus rendah hati. Jangan pernah berpikir bahwa orang lain itu tidak ada gunanya. Itu malah nggak boleh sih. Ya karena nanti dia tadi sebenarnya ketika dia sudah menjauhi orang lain, tidak mau berjauh orang lain, itu sebenarnya belum pasti. Karena nggak tahu aja. Ya kan, suatu saat kita akan menyesal. Apalagi melupakan orang-orang yang dia pernah berbuat baik. Ya, jangan pernah lupakan dirinya. Jangan pernah melupakan kebaikan. Jadi rendah hati ini banyak nih Om. Keluarga, pertemanan. Kayak dimanapun kayaknya kepake rendah hati semuanya. Semua sangat-sangat termasuk betul. Masuk semua lah pokoknya. Intinya kalau rendah hati itu dimanapun kita berada, kita gunakan pasti akan mendatangkan hal yang baik dan akan memberikan kemudahan jalan juga kan. Ya, contohnya di lingkungan pekerjaan kita nggak ada hati, sudah pasti kita akan dikucilkan ya keluarga mungkin bisa jadi keluarga performanya nggak bakal
Ya intinya ya itu kan, kita memang bukan orang yang sempurna, jangan, tetapi kita berusaha untuk bisa. Jangan masuk ya. Ya, asal dari mana tadi? Kan Dari mana tadi? sampai yang semua sama semua. Ya, Ya. artinya kita bisa gunakan sifat rendah hati di mana kita berada. Dalam tadi, kita tidak bisa merubah karakter, tapi kita bisa memilih. Itu nggak bisa dipungkiri kan. Orang yang punya sifat pemarah, orang yang sifat angkuh, orang yang sifat apapun, itu sebenarnya karakter itu menurut apa namanya beberapa orang pintar gitu, itu nggak bisa dirubah, tapi bisa dimanage. Ya ketika kita marah-marah kan nggak mungkin kita marah-marah sama keluarga kita di organisasi, yang lucu gitu kan ya. Tapi kita bisa manage lah, ada waktunya. Mungkin kalau kita lagi iseng-iseng di senggol ya mungkin ada marah-marah dikit ya, itu kan ada alasan ya. Nggak mungkin kita terapkan pada orang-orang di sekitar kita yang tidak punya salah nanti. Jangan bawa-bawa nggak ya? Jangan bawa. Iya, kalau ada masalah kayak yang balik lagi ke situ ya. Ya. Iya. Ya. Dan masalah itu bisa terjadi atau bisa menimpa siapapun. Dan kita juga jangan merasa jangan juga kebalikannya ya. Dan Ya. ini ya mungkin buat sobat Kopra, kita berusaha untuk menguatkan ya. Jadilah manusia yang positif, yang berpikiran positif, bahwa kita ini punya kemampuan lebih. Percayalah pada diri sendiri. Kalau orang lain boleh-boleh saja hanya untuk sekedar sharing, tetapi yakin bahwa kita ini punya kemampuan. Benar nggak? Jadi ya percaya diri kita harus munculkan untuk mengembangkan bakat kita ya. Tapi percaya diri update kondisi juga balik lagi tadi ya, situasi lagi. Iya. Kalau berlebihan juga akan terjadi. Ya oke, langsung cekkan nih. Kira-kira pesan buat sobat Kopra yang terkait rendah hati, apa sih yang harus dilakukan kita dalam kehidupan kita? Rendah hati ya, dan kehidupan kita banyak banget sih sebenarnya kalau siapa yang bisa dilakukan ya. Salah satunya lah kira-kira. Ya salah satunya kita bersyukur, seperti itu bersyukur apa yang sudah kita punya, apa yang diberikan sama yang kuasa Allah, ya kita bersyukur, itu termasuk rendah hati juga. Betul. Ya walaupun kita punya barang apapun misalnya ya kasih mungkin ya oke nih barang, tapi jangan sampai kita ya bawa kemana-mana lah, itu bawa sebenarnya ini pamer-pamerkan gitu ya, itu sebenarnya rendah hati itu bisa. Takutnya orang malah jadi gimana kan ya, yang mikir orang beda-beda ya gitu. Ini ya jaga perasaan orang lain juga, ngerti kondisi orang juga, atau masyarakat dan tetap ya tetap rendah hati mana. Ya intinya jangan pernah nyinggung perasaan orang. Iya. Iya om ya. Ya. Ya berarti kesimpulannya adalah rendah hati itu bisa digunakan di mana kita berada. Berpikir selalu bahwa hal apapun yang kita miliki itu semuanya itu timpang. Jadi kita tidak boleh sombong. Kalau tidak sombong, ya kita akan rendah hati. Kemudian kita bisa menghargai pikiran orang lain. Ya, dalam satu organisasi berbeda pendapat itu hal yang wajar. Tetapi justru organisasi ini kan sekumpulan satu atau lebih dua atau lebih orang lain kan, yang membuat satu kesatuan yang untuk mencapai satu tujuan gitu kan. Nah, dengan adanya kita rendah hati dan bertujuan positif, maka tujuan yang akan kita tempuh juga akan tercapai karena semuanya saling memahami. Karena kalau kita nggak saling memahami, kemudian apa namanya
rendah hati lah yang saya itu akan merusak lah tujuan kita semua. Wajah hidup Sobat Kopra. Ya, sekali lagi buat Sobat Kopra, buat sana yang mungkin punya persoalan ya, kita sama-sama belajar. Kita harus yakin, percaya diri bahwa kita mampu, dan yakin kalau kita benar dan niat kita baik, maka insya Allah Tuhan yang Maha Kuasa akan memberikan jalan. Dan jangan cari kedudukan. Ya, itu. Pokoknya semangat aja ya. Harus selanjutnya apa yang diberikan yang coba kita percaya bisa lewati tantangan untuk positifnya, yakinlah kita bisa tetap rendah hati ya. Hati ya, tapi jangan rendah. Oke Sobat Kopra, terima kasih yang sudah menonton podcast kita, obrolan praktis kita malam hari ini di Kampur Panjang. Yang semoga pembicaraan kita malam hari ini memberi satu referensi dan satu semangatan buat kita untuk bisa terus berkarya dan berkarya. Saya doakan pemirsa Kopra dan selalu kemudahan jalan ketika ada kita. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Selamat berbuka. Mantap. Cuaca semangat.